Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Operator pelabuhan China Shandong Port Group melarang kapal tanker Rusia yang disanksi Amerika Serikat berlabuh di sejumlah pelabuhan negeri tirai bambu. Hal ini terungkap dari sebuah pengumuman yang dibuat perusahaan pada Senin. Dalam pengumuman itu tertulis bahwa kapal-kapal yang tercantum dalam daftar sanksi Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau OFAC Departemen Keuangan Amerika Serikat kini dilarang berlabuh, membongkar muatan atau menerima layanan. Diketahui Shandong Port Group mengoperasikan pelabuhan di Rizhao, Yantai, dan Qingdao. Shandong Port Group memperkirakan dalam pemberitahuan berikutnya pada hari Selasa bahwa larangan tersebut akan berdampak terbatas pada penyulingan independen karena sebagian besar impor minyak yang dikenai sanksi tiba dengan kapal yang tidak terpengaruh oleh pembatasan tersebut. Sejauh ini belum ada pernyataan lanjutan dari Shandong Port Group, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu fondasi utamanya adalah implementasi identitas digital atau Digital ID yang akan menggantikan sistem verifikasi dan administrasi yang selama ini mengandalkan fotokopi atau foto KTP atau identitas fisik lainnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menegaskan, orang-orang yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan Digital ID harus siap diganti. Dia mencontohkan sistem Digital ID bisa diterapkan dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Nantinya pemerintah bisa menggunakan sistem barcode untuk memastikan uang dibelanjakan sesuai arahan pemerintah. Luhut menyatakan program transformasi digital pemerintah saat ini tidak seperti program sebelumnya yang mengandalkan vendor eksternal. Kali ini sistem dibangun secara internal oleh anak-anak Indonesia yang bekerja di LKPP atau Peruri dan Telkom. Ya pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah kini memiliki sistem digital yang terintegrasi hingga bisa mendeteksi seluruh aktivitas ekonomi tiap penduduk tak terkecuali pejabat negara maupun mantan pejabat negara. Sistem teknologi itu tercakup dalam sistem besar yang disebut dengan Government Technology atau GovTech. Sistem itu akan tersambung ke dalam sistem inti pajak atau Cortex, identitas kependudukan digital, perizinan berusaha hingga sistem keimigrasian. Oleh sebab itu, Luhut menegaskan bagi masyarakat maupun mantan pejabat yang dulu tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan maupun berbuat curang selama menjabat atau saat melakukan aktivitas bisnisnya akan mudah terdeteksi pemerintah ke depannya. Sistem ini pun akan mudah dilihat secara publik sehingga tata kelola pemerintah hingga aktivitas ekonomi ke depan di Indonesia akan semakin transparan. Masalah korupsi pun juga akan semakin mudah terdeteksi. Dan ke berita terpopuler yang terakhir, di mana Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih daerah khusus Jakarta atau DKJ 2025 sampai 2030. Pengesahan kedua dilakukan KPU DKJ usai rapat pleno penetapan calon terpilih di Hotel Pullman Jakarta Barat Kamis hari ini. Dengan tidak adanya perselisihan di Mahkamah Konstitusi, maka pasangan Pramono Anung Wibowo, Rano Karno ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Pramono dan Rano sah menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta ditetapkan dalam berita acara nomor 13 tahun 2025 yang ditandatangani anggota KPU daerah khusus Jakarta. Selain itu, KPU juga mengeluarkan keputusan KPU daerah khusus Jakarta nomor 9 tahun 2025 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta 2024 yang ditandatangani pada hari ini.